Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan upgrade PC teman-teman ya. Tapi PC ownernya belum datang, masih di jalan. Ya, gue bikin intro duluan aja, takutnya kagak keburu gitu ya. Oke, di sini sebenarnya gue jarang banget ngambil upgrade PC, tapi gue mau ngambil asal PC-nya bersih 1000% ya. Bukan karena gue sombong, tapi gue ada alergi sama debu sama asma. Gue nggak mau ngebersihin PC dulu sampai bersin-bersin, sampai hidung gua gatal, sampai bengek, yang ada nanti jasa rakitnya malah dipakai buat ke rumah sakit. Itu konyol, gua nggak mau. Jadi gua nerima upgrade PC asal PC-nya bersih. Oke, ya di sini kita balik lagi ke komponen PC si ownernya. Jadi 2 bulan lalu si ownernya itu masih belum ngerti PC dan dia belilah PC di Tokopedia dengan dana 4 juta. Dia search PC gaming 4 juta, muncullah banyak, lalu dia beli. Ya, ini teman-teman udah pada tahu lah pasti konteksnya gimana. Intinya spek yang dipakai adalah i5 2500 dengan RX 460, RAM-nya 8GB DDR3, gue nggak tahu 1 atau 2x4 ya. Terus Mobo H61, SSD SATA 120, harddisk 500, PSU Aerocool United 500, sama casing Nimitz N5 kayaknya itu dan Armageddon ya kalau nggak salah ya. Oke, di sini gue nggak bisa bilang kayak si penjual nipu ataupun si pembeli tidak riset gitu, karena memang ya udahlah guys ya, kalau kayak gitu tuh ada marketnya gitu loh. Kita nggak bisa kayak ngejudge orang, oh ini salah, oh ini salah gitu. Karena waktu itu gue pernah teman-teman sama teman-teman gitu ya, ngelihat ada orang konten kreator ngejelasin soal spek, tapi dianya tuh nggak tahu itu speknya apa. Kita bantu jelasin sama-sama, yang ada kitanya yang diserang gitu, kayak oh kita tuh nggak harus ngikutin teknologi terbaru bang, uang kita cuman segitu katanya gitu. Dan ya bener sih, nggak apa-apa nggak ngikutin teknologi terbaru, tapi jangan Gen 1 juga lah, jangan Gen 2 juga gitu. Setidaknya kalau punya 4 juta kan bisa gitu ya, Ryzen 3200G gitu atau Athlon 3000G mungkin ya. Intinya jangan saling menyalahkan. Di sini setelah 2 bulan si ownernya pakai PC-nya mulai nge-lag dan sering foreclose, misalnya buka aplikasi keluar sendiri. Dan dari situ si ownernya baru mulai riset. Di sini gue senang banget karena si ownernya riset, akhirnya dia belajar gitu loh. Jadi namanya kehidupan ya teman-teman ya, kalau udah kejadian pelajari apa yang salah di belakang, diperbaiki gitu ya. Jangan jadi orang yang kayak wah lu sih salah, jangan kayak gitu teman-teman ya. Di sini si ownernya akhirnya riset, lalu tahu oh ini PC gue generasi lama. Akhirnya dia kerja keras lagi, nabung uang 5 juta dan memutuskan untuk upgrade. Dan yowes, akhirnya dipilih lah, kita naikin Mobo prosesor RAM dulu ke DDR4 ya, naik ke H610 i3-12100F, kasih cooler Jonesbo, RAM 2x8 3600 sama SSD NVMe. Itu langkah pertamanya. Dan nanti setelah ini ya Mobo prosesor lamanya dijual, lalu upgrade graphic card mungkin ke 1650, kalau mau RTX upgrade PSU ya gitu teman-teman ya. Oke, dan di sini si penjualnya itu bisa dibilang termasuk mending sih daripada yang lain gitu. Karena dia memang nulis PC-nya i5 2500 plus RX 460. Jadi masih ya udah, masih bener gitu ngejualnya juga nggak salah gitu. Dan ketika gua nanya ke mereka, ke si toko ini, "Bang, ini komponennya garansinya gimana? Terus baru atau bekas?" Gua nanya ke si tokonya dan toko ngejawab jujur. Kayak untuk semua komponen kecuali graphic card baru ya. Untuk semua komponen garansinya 1 tahun, tapi untuk graphic card garansinya 1 bulan. Itu yang toko jawab teman-teman. Dan gue bisa bilang kayak ya wes lah, ini masih jujur gitu. Kayak motherboard garansi setahun, ya wes lah. H61 RAM itu sebenarnya garansi seumur hidup, tapi mungkin dia lebih kayak oh ini garansi toko lah, kalau lo mau ke distri ya udah urus sendiri aja gitu ya. Terus kayak SSD setahun, mungkin harddisk juga 500GB refurbish setahun. Jadi kayak masih masuk akal dengan dia bilang garansi 1 tahun, kecuali graphic cardnya 1 bulan. Setidaknya nggak nulis PC gaming i7 rata kanan harga 2 juta full set. Oke, tapi udah who care lah soal itu, memang ada pasarnya teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita upgrade PC si ownernya jadi kayak gini. Nanti pakai RX 460 ya, i3 12100F dengan RX 460.
Dan ya wes teman-teman, nggak usah lama-lama. Habis ini kita akan langsung lihat proses ini ya, proses masang komponennya ke motherboard. Ya ini udah gua rekam duluan. Dan habis itu kita langsung lihat PC si ownernya, wujudnya gimana, kabel manajemennya gimana. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Takutnya ini gua ngoceh kelamaan. Intinya jangan saling ngejudge ya, jangan, woi salah pelanggannya, salah penjualnya. Udah, yang udah kejadian aja gitu loh. Tinggal lu mau benerin nggak? Aja. Dan gue bersyukur si ownernya yang ini mau berusaha benerin, mau kerja keras, akhirnya bisa naik ke gen terbaru gitu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan merakit PC, lebih tepatnya upgrade ya. Gue udah ngasih info tadi di intro harusnya ya. Jadi posisi sekarang itu hari Jumat, dimana si owner belum nganterin PC-nya ke sini dan komponennya udah ada di sini. Jadi ya udah deh, kita rakit duluan aja ya. Oke, sambil ngobrol aja. Oke, gua belum tahu itu PC si ownernya bakal bagaimana tampilannya. Yang sekarang katanya sih pakai casing Nexus dari Armageddon ya, terus i5 2500 RX 450, dan gue juga masih nggak tahu itu berapa lama garansinya si si prosesor atau si PC yang punya si emasnya itu, karena spek kayak gitu bisa dibilang yang baru paling casing, terus juga PSU gitu ya, SSD, harddisknya 500 GB juga gue nggak tahu itu baru atau gimana. Oke, BTW PSU yang dia pakai itu Aerocool United Power ya teman-teman ya, dan gue juga cukup penasaran sama performanya, jadi bisa sekalian ngetes juga di segmen rakit yang ini. Oke, ini baut NVMe ada di kolong, terus di dalam. Nah, oke, pasang NVMe dulu apa masang cooler dulu ya? Cooler dulu kali ya, nanti kagok. Maksud gue 4 juta si owner itu pada saat rakit bilang ke guanya sih belum terlalu ngerti soal PC, jadi ya langsung beli aja gitu, beli PC 4 juta dengan embel-embel gaming. Dan di sini gue nggak bisa salahin si ownernya juga, dan nggak bisa salahin si penjualnya juga gitu loh, karena ketika lu punya uang 4 juta, lu mau rakit PC ya paling nggak jauh dari itu kalau ngincer pakai VGA ya. Kecuali tanpa graphic card bisa kali Ryzen 3200G ya. Tapi karena ngincer graphic card, kena RX 460 tapi dapatnya i5 Gen 2 gitu. Oke. Gua di sini bersyukurnya si owner tuh masih mau belajar, masih mau survei gitu loh. Kayak ini 2 bulan setelah gua rakit, kok gua main ini force close, katanya gua nge-lag ini. Akhirnya belajar. Untungnya dia udah kerja keras, ada dana, jadi upgrade lah ke i3 Gen 12 gitu loh. Masih mending. Ada beberapa yang kalau udah kayak gini udah nggak bisa upgrade lagi guys, nyari uangnya udah grinding, duitnya udah gila-gilaan, mentok aja. Ini masih untung nih si abang yang satu ini nih. Oke, ini kabelnya nyangkut, harusnya tadi keluarin dulu ya kabelnya ya, apa-apa deh. Nah, build di sini. Oh ya guys, kalau misalkan kalian pakai cooler ininya 3 pin atau water cooling ya, tapi di motherboardnya ada 4 pin ya, bisa tinggal dicolokin aja sesuai gerbangnya aja tuh. Nanti ada satu colokan yang nggak kepake, bisa kok, aman.
Oke. SSD Adata 6000 lah, udah lama juga. Jadi ini gue saranin juga ke si ownernya, programnya tuh sekarang upgrade dulu aja ke i3 Gen 12 sama RX 460 tuh ya. Nanti nabung lagi agar bisa beli kayak GTX 1650 lah minimal. Oke. Soalnya mau gimana lagi guys, sudah kejadian. Setidaknya i3 dengan RX 460 masih lebih better lah dipakai buat Valo sama Apex. Valo kali ya. Untuk Apex gue lupa deh, Apex itu basisnya prosesor atau graphic card ya dia gamenya ya. Lupa juga gue. Oke. Sekarang RAM. Oke, ini RAM. Kembali pada stiker-stiker Fox lagi. Ada yang bilang tempelin aja Fox-nya. Ada yang bilang harusnya distributor jangan ngasih stiker. Wah, ini perdebatan juga ya nih soal stiker-stiker RGB. Pasang satu lagi. Oke, terus logo Fox-nya. Kenapa Foxhound nambahin kita suruh masang stiker ya? Gue sampai sekarang masih belum ngerti. Tapi nggak apa-apalah. 1, 2 dan udah kayak gini ya. Gue paling tinggal nunggu si PC si ownernya datang besok atau enggak. Ini gue coba nyalain dulu pakai VGA punya gue sama PSU yang ada di gue, tapi lihat nanti aja kalau ada videonya berarti gue nyalain, kalau nggak ada berarti kita langsung ke PC punya si ownernya. Oke teman-teman, dari sini di dubbing aja ya karena gue nggak sempet ngomong. Intinya PC-nya udah datang, langsung saya unboxing di sini. Oke, wujud tampilannya kayak begini ya, dan isiannya begini. Kabelnya udah seperti ular melingkar di atas pagar ya teman-teman ya. Oke, dan di sini gua mau nyalain dulu ya pertama ya, langsung nyalain. Oke, karena gue pengen tahu dulu nih nyala apa kagak nih masuk ke layar. Di sini sih tulisan motherboardnya Redwoods, gua nggak tahu itu motherboard apaan teman-teman ya. Tapi yang jelas di sini dia bisa masuk ke Windows ya. Mana nih? Nah, tuh udah masuk ke Windows ya. Dan kita cek dulu ya komponennya. Di aplikasi CPU-Z di sini kebaca i5 2500 ya. RAM-nya ternyata 2+8 GB 1200 MHz kayaknya itu ya. Oke, dual channel pokoknya ya. Oke, di aplikasi GPU-Z kebaca juga Radeon RX 460-nya dan bukan VGA abal-abal untungnya ya. VGA-nya masih original VGA AMD Radeon ya. SSD di sini kelihatan masih baru ya, yang 128 GB yang SATA ya. Tapi untuk hard disk yang 500 GB-nya kayak udah kepake lama sekali di sini. Gue nggak tahu apakah refurbish atau gimana nih 500 GB-nya, wallahu alam juga teman-teman ya. Ini gue coba testing Valo dulu ya. Baru mau testing Valorant udah nemu masalah teman-teman. Gue nggak bisa install aplikasi MSI Afterburner ya. Nggak ngerti pokoknya kenapa nggak bisa. Di sini gue testing di resolusi 1600 x 900 high ya. Oke, ya bisa sih main Valo udah di atas 100 fps teman-teman, 100 sampai 120-an. Suhunya gue pakai HW monitor, di kiri bisa dapet kisaran 60 derajatan. Dan karena nggak puas, akhirnya gue coba testing lagi di resolusi 1080p high ya teman-teman ya. Dan di sini tentunya FPS-nya lebih rendah ketika gue pakai 1080p. Dia naik turun antara 80 sampai 100 fps. Secepat itu naik turunnya teman-teman ya. Tapi sebenarnya masih cukup sih. Ini mirip-mirip kayak Athlon 3000G lah hasil FPS-nya kalau di Valorant ya teman-teman ya. Oke. Testingnya Valorant cukup lah ya, 1 biji ya.
Sekarang gue langsung bongkar aja semuanya teman-teman ya. Ini gue bener-bener bongkar total karena ya sekalian ngebenerin kabel-kabelnya juga ya teman-teman ya. Karena entah kenapa dipasangnya seperti ular melingkar di atas pagar. Gue juga pengen tahu SSD-nya gimana, harddisknya gimana. Jadi bener-bener gue pretelin semua. Gue pengen tahu barang yang barunya itu yang mana aja sih di sini. Oke. Nah kalian perhatiin Bella ya, gue lagi bongkar-bongkar nih ya. Oke teman-teman, komponennya udah gue buka ya. Dan kurang lebih beginilah ya. Oke, kita ngintip pertama dari motherboardnya dulu teman-teman ya. Di sini jujur gue nggak tahu motherboardnya Redwood itu gimana. Dan yang jelas si tokonya itu beli komponen motherboard ini di Ratu teman-teman ya. Jadi bukan si owner rakit di Ratu ya ini ya. Tokonya emang beli motherboard di Ratu. RAM-nya 2 plus 8 GB gitu. Oke, storage-nya di sini SSD gua nggak tahu Xscale itu merek apa, harddisknya dari Seagate ya. Kalau SSD sih kelihatan kayak masih baru teman-teman ya, dan masih jos juga. Harddisknya kelihatan kayak udah lama banget dipakai nih. Untuk si graphic cardnya pakai XFX RX 460, udah ada beberapa karat di sana sini, tapi untungnya masih normal, nggak ada kendala. Ini kalau sampai ada kendala repot nih, gak ada garansinya, cuma sebulan nih. Oke. Untuk casingnya di sini udah gua rapihin, sama gua tambah fan 1 RGB di depan, sama yang merah bawaannya gua taruh di bawah. Kalau ditaruh di atas mentok ya. Dan di sini yang paling jelas ada garansi itu si power supply-nya teman-teman ya. Garansi resmi dari DTG dan ini bener-bener masih baru. Oke, ya wes langsung aja kita rakit lagi PC-nya ya, dan kalian tinggal nikmatin aja deh ya proses rakit PC-nya di casing apa ini teh Armageddon Nimitz N5 Aurora. Dan gue bisa bilang cukup susah rakit di casing ini, terutama pada saat masang motherboard sama fan bagian apa namanya atas sama belakang itu kalian harus masukin bareng. Oke, ini kita lihat aja, ini gue lagi masukin PSU harddisk SSD. Nah ini pas masukin motherboard ya, kita harus udah masukin kabel kipas dulu teman-teman, yang bagian atas sama belakang. Mungkin kalian ngeliat juga tuh kabelnya, karena kalau nggak dimasukin duluan itu kabel nanti bakal kayak awal tadi ular melingkar di atas pagar guys. Jadi harus dimasukin duluan. Oke, ini graphic cardnya dan kabel manajemennya yang penting bisa ditutup. Yowes langsung kita nyalain aja ya. Sebelum nyalain di sini gue ngasih tahu ya teman-teman, kalau gue udah install Windows ya pada saat sebelum PC-nya datang tentunya ya. Oke, langsung nyalain. Oke, sudah aman lah pokoknya ya. Udah enak lah guys, pakai i3 Gen 12 mah udah nggak usah pusing lah teman-teman ya. Sementara pakai RX 460 dulu, nanti nabung lagi baru naikin VGA ya. Oke, udah masuk ke Windows, pokoknya udah lancar ya, udah enak banget lah pokoknya. Udah ngebut. Lebih enak dari sebelumnya mutlak. Tuh mantap tuh jempol gue tadi keluar. Oke, ini langsung tes performa aja, kayak model check speed SSD, terus juga kayak buka CPU Z, buka GPU Z, buka HP monitor seperti biasanya ya. Dan hasilnya ya jelas udah aman guys, karena barangnya baru dan garansi resmi semua gitu. Testing pertama kita coba Valorant ya teman-teman ya, 1080p high ya. Dan di sini hasil FPS-nya tentunya sudah lebih enak daripada sebelumnya yang cuman 80 sampai 100. Ini sekarang udah bisa sampai ke 300 FPS ya. 210, 240 FPS sampai 300 FPS, pokoknya naik turun lah. Ini sudah jauh lebih enak daripada pada saat pakai i5 2500. Mutlak lebih enak.
Yang kedua ya seperti biasa GTA 5 di sini 1080p normal teman-teman ya. Oke, hasilnya sih udah cukup lah buat main GTA. FPS di atas 60-an itu udah cukup teman-teman ya. Di sini udah dapat 90 sampai 100 FPS juga udah enak lah main GTA 5 mah. Oke, kalau misalkan kurang puas sama resolusinya dibikin high juga masih mampu, mungkin di 60-an FPS masih enak lah. GTA 5 kan game triple A yang 60 FPS aja tuh udah enak gitu, bahkan di PS3, PS4 aja setahu gue cuma 30-an FPS. Jadi ketika ini dapat di 90 fps ya udah tenang teman-teman. Yang terakhir Apex teman-teman ya. Ini gua resolusinya default aja. Dan untuk Apex gua nggak ngerti teman-teman, kagak bisa disuntik ya ini game ya. Gua download lagi anjir 60 giga guys sih. Jadi kalian jangan minta gua buat testing Apex ya di rakitan ini, karena kebetulan lagi kosong aja, jadi gue ada waktu buat download 60 giga teman-teman ya. Kalau misalkan rakitan biasa dan lagi rame download 60 giga lumayan juga guys, nunggunya lama. Yang jelas di sini FPS main Apex di resolusi default tadi ada low juga teman-teman ya. Udah dapat sih 50-60 FPS ya. Ya sebenarnya kurang sih untuk main game tembak-tembakan kayak gini di 60 fps, tapi ya setidaknya dia lancar lah ya. Kalau nanti udah upgrade graphic card yang lebih tinggi harusnya FPS-nya bisa lebih enak lagi. Dan yowes teman-teman, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you ya teman-teman. Semoga kontennya bermanfaat. Tinggal nikmatin aja nih preview PC-nya.